Tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya, misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu, karena menikmati. Iyalah, di politik itu ada semakin dihina, semakin elektabilitasnya naik. Oh ya, emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Itu sebuah perilaku yang saya baik. mengakui kesalahan saya dan ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dikatain. Ilmu saya masih dikit, Mbak, itu aja. Dan kalau saya memang ini udah stylemu lah, merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan, ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Gitu loh. Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Kan kemarin dapat tawaran dari Pak Prabowo kan ganjalannya kan usia ya Mas. Sekarang kan sudah ada ganjalannya. Nanti gimana Mas? Tunggu pertemuan saya besok dengan para pimpinan partai bikin perjuangan. Ini bukan masalah pribadi. Kita harus berkonsultasi dengan banyak orang. Sudah ada pinangan Mas dari partai lain Mas? ada komunikasi dengan Gerindra, Mas? Nanti ya, itu dulu ya. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar dari mana? Ya. Ini kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika. Faktanya dalam persidangan ini 8 hakim konstitusi tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang secara bulat menyatakan putusan nomor 90 tidak ada masalah sama sekali, bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion. Jadi semua yang diputuskan koalisi yang dari awal Mahkamah Konstitusi itu adalah kuburan bagi demokrasi, itu intinya. Jadi bukan kecelakaan, ini kesengajaan ya. Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak,
Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Undangan kampus ratusan temanya soal pemakzulan. Yes, berulang terus itu. Selamatkan demokrasi. Bagaimana pemakzulan? Itu paling saya penuhi 4 dalam sebulan, seminggu sekali. Karena saya lebih sering naik gunung daripada naik mimbar. Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi literasi publik. Ya, tapi nggak penting nanti juga hilang di. Nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Coba kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas, di Sogo juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus, tiap hari. You akan lihat itu.